Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Ustazah berharap antum semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak Ustazah, hari ini kita belajar matematika, yaitu tentang bilangan prima. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang faktor suatu bilangan dan kelipatan suatu bilangan. Pada bilangan prima ini, itu kita juga akan belajar itu faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, sebelum masuk ke dalam faktor prima, Ustazah mau nanya, antum tahu apa itu bilangan prima? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Faktor apa? Faktor itu pembagi suatu bilangan atau bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, anak-anak Ustazah, bilangan prima itu hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Nah, berarti di sini bilangan prima itu hanya bisa dibagi habis oleh satu dan dirinya sendiri. Kalau seandainya dia bisa dibagi habis oleh bilangan lain kecuali satu dan dirinya sendiri, itu bukan bilangan prima. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan antum perhatikan ya penjelasan yang Ustazah berikan. Nah, anak-anak Ustazah, silahkan antum perhatikan ini tabel yang Ustazah berikan. Di sini ada bilangan dari 1 sampai 30. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencari bilangan prima. Nah, Ustazah ulangi lagi. Bilangan prima apa tadi? Bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Nah, coba kita lihat angka 1. Angka 1, apakah ini merupakan bilangan prima? Tidak. Kenapa? Karena 1 itu hanya memiliki satu faktor. Kenapa? Coba kita buktikan ya. 1. Nah, 1 kita bagi dengan 1 itu berapa? 1. Dirinya sendiri, dan 1 dibagi dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri juga 1. Nah, berarti faktornya cuma 1. Berarti faktornya ini cuma ada 1 buah. Berarti 1 ini bukan bilangan prima. Berarti kita silang. Dan yang kedua itu ada angka 2. Angka 2 itu apakah bilangan prima? Nah, kita buktikan dulu. Berarti 2 itu dibagi dengan 1 sama dengan 2. Habis itu 2 kita bagi dengan 2 sama dengan 1. Berarti 2 ini ada berapa faktor? Ada 2 faktor. 1 dan 2. Berarti 2 itu termasuk bilangan prima. Dan anak-anak Ustazah, bilangan angka 2 ini merupakan bilangan genap. Dan angka 2 adalah satu-satunya bilangan genap yang termasuk bilangan prima. Berarti semua bilangan genap itu kecuali angka 2 itu tidak bilangan prima. Berarti kita lihat di sini, mana yang termasuk bilangan genap? Kita silang saja, berarti itu bukan bilangan prima. Berarti yang genap itu adalah angka yang bisa dibagi dengan 2. Berarti 4 kita silang 6, 8, 10, 12, 14, berapa lagi? 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, dan 30. Nah, ini kan bilangan genap, berarti dia bukan bilangan prima. Nah, jadi kita silang saja, karena di sini kita mencari bilangan prima. Nah, 2 bilangan prima, iya tadi. 3 gimana? Apakah 3 ini memiliki faktor?
lebih dari 2. Nah, kita buktikan berarti 3. Di sini 3 kita bagi dengan 1 sama dengan 3. Apakah 3 bisa dibagi 2? Tidak, berarti tidak. Habis itu 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1. Berarti ada berapa faktor 3 ini? Ada 2, yaitu 1 dan 3. Berarti 3 itu merupakan bilangan prima. Nah, yang bilangan prima kita bulatkan ya. Berarti ini bilangan prima, ini juga. Nah, 4 kan genap, berarti sudah kita coret, tidak termasuk bilangan prima. 5, apakah 5 bilangan prima? Iya, berarti kita bulatkan. 7 bilangan prima? Iya. 9 bilangan prima. Nah, 9 apakah bilangan prima? Ini perlu kita buktikan. 9 kita bagi dengan 1 itu berapa? 9. Nah, apakah 9 bisa dibagi 2? Tidak. Bisa dibagi 3? Bisa. Berapa? 3. Habis itu 9 kita bagi 4 bisa? Tidak. Bagi 5? Juga tidak bisa. Berarti dibagi 9 sama dengan 1. Nah, coba antum perhatikan. Berapa faktornya di sini? Setelah ulangi, faktor itu adalah pembagi. Nah, di sini berapa pembaginya? Ada 3, yaitu 1, 3, dan 9. Nah, apakah 9 termasuk bilangan prima? Tidak, karena bilangan prima hanya memiliki 2 faktor, yaitu dengan 1 dan dirinya sendiri. Tapi berhubung 9 itu bisa dapat dibagi habis dengan 3, berarti dia bukan bilangan prima. Berarti di sini kita silam. Nah, timbul pertanyaan, apakah semua bilangan ganjil itu prima? Tidak, karena di sini sudah terlihat 9 ganjil kan, tapi bukan bilangan prima. Berarti dari angka 1 sampai 10 itu ada bilangan prima 2, 3, 5, 7. Dari 1 sampai 10. Nah, langkah kita selanjutnya untuk mengetahui kelanjutan dari bilangan prima, kita cari itu kelipatan 3. Berarti kelipatan dari 3, kelipatan 3 ya, 3, kecuali angka 3-nya itu kelipatan dari 3-nya itu tidak bilangan prima. Kenapa? Karena dia dapat dibagi habis oleh 3. Nah, kita cari dulu kelipatan 3. 3, 6 sudah tidak masuk ya. 9 sudah tidak masuk. 12, nah, udah nggak masuk. Habis itu berapa lagi kelipatan 3? 15, berarti 15 bukan bilangan prima. Kita tambah lagi 3, berarti 18. 18 udah kita coret. 18 kita tambah lagi 3 itu ada 21. Berarti 21 ini tidak masuk. Habis itu kita tambahkan 3 itu ada 24. Berarti 24 ini tidak bilangan prima karena ini juga merupakan bilangan genap. 24 kita tambah dengan 3 itu ada 27. Berarti 27 tidak termasuk karena dapat dibagi habis oleh 3. Selanjutnya kita tambah dengan 3 itu 30. 30 sudah merupakan bilangan genap, berarti itu tidak bilangan prima. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita cari itu kelipatan 5. Berarti kelipatan 5 itu bukan bilangan prima, kecuali 5. Berarti 5 kita tambah dengan 5 itu 10. Sudah kita coret, kita tambahkan dengan 5, 15. Sudah tidak termasuk. Kita tambahkan dengan 5, 20. Berarti tidak termasuk bilangan prima. Kita tambahkan dengan 5, berarti dia 25. Ini belum dicoret, berarti kita coret karena tidak termasuk bilangan prima. Kita tambah 5, berarti 30. Nah, selanjutnya kelipatan 5 sudah kita cari sampai 30 dan sudah kita coret. Kelipatan berapa lagi? Kelipatan dari 7. Nah, kelipatan 7 itu 7 ditambah 7 itu 14. Sudah kita coret. Kita tambah lagi 7. Berarti 21. Sudah tidak termasuk. Kita tambah lagi 7 ada 28. Berarti sudah tidak termasuk. Nah, mana saja yang termasuk? Nah, angka yang tersisa ini disebut dengan bilangan prima karena sudah tidak, karena ini angka 11, 17, 19, 23 dan 29 itu
itu hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Berarti kita lingkari di sini ya, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Nah, anak-anak ustazah, ini bilangan prima dari 1 sampai 30. Nah, di tugas antum itu sampai 100. Berarti gimana caranya? Itu kita cari dulu bilangan prima dari 1 sampai 10. Habis itu yang kelipatan dari 3, 5, dan 7 itu bukan bilangan prima. Dan angka genap kecuali angka 2 itu tidak bilangan prima. Dah, silahkan antum kerjakan tugasnya kalau antum sudah. Nah, anak-anak ustazah, lanjut kita ke faktor prima. Nah, antum tahu apa itu faktor prima? Faktor prima adalah faktor suatu bilangan dan bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Berarti kalau bilangannya tidak bilangan prima itu bukan faktor prima. Nah, untuk lebih paham ini ada ustazah berikan 2 contoh, yaitu yang pertama itu 12, yang ketiga itu 15. Perintah soalnya itu tentukan faktor prima dari bilangan di bawah ini. Yang pertama itu ada 12. Nah, gimana cara kita untuk mencari faktor primanya? Langkah pertama 12. Berarti di sini ya sudah jawab 12. Langkah pertama kita cari dulu faktor dari 12. Nah, antum masih ingat gimana cara kita untuk mengetahui faktor dari suatu bilangan? Yaitu dengan tabel. Itu ada pembelajaran sebelumnya, jangan sampai lupa ya, anak ustazah. Nah, berarti kita buat tabel di sini berapa? 12. Nah, kita buat tabelnya dulu ya. 12 kita bagi dengan 1. 12 kita bagi dengan 1 berapa? 12. Nah, selanjutnya 12 kita bagi 2 bisa? Bisa, berarti kita bagi dengan 2. Berapa? 6. Ya. Ya. Selanjutnya 12 kita bagi dengan 3 bisa? Bisa, berarti 3 itu berapa? 12 kita bagi dengan 3. Berapa hasilnya? 4. Selanjutnya 12 kita bagi berapa? Bagi 5 bisa? Bagi 4, habis 3 berarti kita bagi 4 ya. Kita bagi 4, berapa 12 kita bagi 4? 3. Bagi 5 bisa? Tidak. Habis kita bagi 6. Bagi 6 berapa? 2. Habis itu kita bagi dengan dirinya sendiri, yaitu 12. Nah, ini tabel sudah kita buat. Mana di sini yang merupakan faktor? Yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas, berarti ini adalah faktornya. Faktor atau pembagi. Nah, faktor itu pembagi ya. Berarti kita tulis di sini faktor dari 12 sama dengan berapa saja? Itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, apakah sampai di sini sudah selesai? Belum, karena di sini kita disuruh mencari itu faktor prima, bukan faktornya saja. Nah, ini kan sudah kita dapat nih faktor dari 12. Selanjutnya itu kita cari faktor prima. Faktor prima. Nah, faktor prima dari 12 sama dengan, nah, gimana caranya? Kita lihat ini faktornya. Nah, dari faktornya ini 1, 2, 3, 4, 6, dan 12, mana yang merupakan bilangan prima? 1 bilangan prima? Tidak. 2 iya? Iya. Ya. 3 bilangan prima? Iya.
4 tidak genap ya. 6 tidak juga, masih genap. Genap itu bukan bilangan prima. 12 tidak. Berarti mana yang termasuk bilangan prima? Itu 2 dan 3. Berarti faktor prima 12 adalah 2 dan 3. Dah, paham nak? Sampai sini antum paham? Dah, anak-anak ustazah, contoh yang kedua berapa? 15. Yang kita cari itu faktor primanya. Nah, apa langkah kita yang pertama? Mencari faktor dari 15. Berarti kita jawab di sini. Jawab. Kita buat tabelnya dulu. Tabelnya sini ya. Itu 15 di sini. 15 kita bagi dengan 1 berapa? 15. Nah, 15 dapat dibagi habis dengan 2? Tidak. Dapat dibagi habis 3? Bisa, berarti 3 di sini ya. 3, berarti 15 kita bagi 3 berapa? 5. Selanjutnya, itu 15 kita bagi habis dengan 4 bisa? Tidak. 5? Bisa, berarti 5 di sini ya. 15 kita bagi dengan 5 berapa? 3. Habis itu kita bagi 6 bisa? Enggak. Bagi 7 juga tidak, berarti kita bagi dengan 15 ya. Nah, berarti 15 kita bagi dengan 15 berapa? 1. Nah, ini faktor dari 15. Buat di sini. Faktor dari 15 adalah mana yang merupakan faktor? Yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas. Ini adalah faktor. Berapa saja faktornya? Itu ada 1,3,5 dan 15. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat faktor dari 15, kita apakan? Kita cari faktor primanya. Berarti kita buat di sini ya. Faktor prima dari 15 adalah, nah, apa langkah kita selanjutnya? Kita lihat ini angka bilangan faktor dari 15 ini. Manakah yang termasuk bilangan prima? 1 termasuk bilangan prima? Tidak. 3 iya? Iya tadi ya. 5? Iya. 15 masuk? Tidak. Berarti berapa saja faktor prima dari 15? Itu adalah 3 dan 5. Dah, anak-anak ustazah, dari 2 contoh yang ustazah berikan, apakah antum paham nak? Nah, kalau masih belum paham, itu silahkan dibaca lagi modulnya, pahami lagi video yang ustazah berikan, dan jangan lupa juga baca buku dunia matematikanya, supaya lebih banyak referensi antum dalam membaca. Nah, untuk kalau antum sudah paham ini, silahkan dikerjakan. Itu tugas tentang faktor prima. Silahkan dicoba dulu. Nanti kalau ada kendala itu boleh tanya ustazah. Nah, ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.